Hai guys, seperti janji aku yang kemarin aku bilang, topik bahasan kali ini aku mau ngomongin tentang anak, tapi aku nggak bakal lebih ke sharing pandangan aku. Kan kita sering banget ya ketemu orang tua di atas generasi kita untuk nanyain tentang ketika setelah menikah itu langsung tanyanya anak, terus kayaknya harus banget punya anak. Tapi sedangkan di zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tuh banyak yang memutuskan untuk nggak punya anak dulu, atau belum kepikiran untuk punya anak dulu. Nah, dengan keputusan yang seperti itu, otomatis ada pertimbangan-pertimbangan di belakangnya, bener nggak sih? Entah dari masalah ekonomi, entah masalah mental, entah masalah hubungan antar keluarga, we never know. Dan biasanya untuk urusan-urusan seperti itu, orang nggak mau membicarakan kenapa mereka nggak mau dulu, ya kan? Karena biasanya udah dibicarakan juga kekeh gitu. Biasanya orang tuh suka kekeh sama pandangannya. So banyak orang yang kayak ya udah tertekan nggak mau punya anak, belum siap punya anak tapi kayak tertekan. Orang-orang tuh nyuruh abis nikah tuh punya anak. Wah, aku nggak ngerti. Padahal yang ngejalanin untuk membesarkan anak itu dengan kasih sepenuhnya itu orang tuanya, bukan tetangganya, bukan omanya, bukan saudaranya, atau bukan siapapun itu. Yang ngejalanin adalah orang tuanya gitu. Kenapa kalian mesti nge-push keputusan besar kayak misalnya nikah? Menikah itu adalah keputusan yang besar, sama halnya ketika punya anak itu keputusan besar, komitmen yang besar. Karena ketika kita menikah sekali seumur hidup. Bahkan kalau misalnya ada yang cerai itu kan berarti kan kayak bisa di cancel gitu. Nggak di cancel juga sih, bisa ya pokoknya ada perubahan gitu. Tapi kalau punya anak kan gak bisa. Ketika anak itu udah lahir, anak yang gak minta dilahirin tapi lahir, berarti kan itu adalah tanggung jawab orang tuanya untuk membesarkan anak itu sehingga anak itu bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bukan lagi anak itu jadi bemper. Karena banyak orang tua zaman dulu bilang punya anak supaya ada yang jagain ketika masa tua. No, pikiran aku gak kayak gitu. Ketika aku mau punya anak, aku bakal siapin hati dulu. Karena punya anak itu bukan bemper yang nantinya ada yang jagain ketika kita masa tua gitu, atau memberi kebahagiaan yang lebih. In case nih, kalian punya anak yang cacat, terus kalian mau marah, ya harus dibesarin dengan hati yang penuh sukacita dan percaya kalau misalnya anak itu lahir, Tuhan punya rencana, keputusan kan. Atau punya anak yang ternyata bandel, gak bisa diatur, kurang ajar, harus terima, harus dengan penuh sukacita membesarkan anak itu sampai sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi gak mau, jadi bukan karena punya anak karena disuruh orang lain, karena tertekan, karena orang lain punya. No, karena punya anak itu adalah komitmen. Dan kita punya anak itu, aku gak mau aku punya anak terpaksa terus aku nyalain anak itu dalam hati, aku nyalain anak itu, aku gak mau. Jadi banyak orang tua yang merasa kalau mereka itu memiliki anaknya, padahal di Alkitab sendiri, aku bacain ayatnya aja ya. Ini buat orang tua yang merasa bahwa memiliki anaknya. Ada di ayat Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nih, tentang hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat ya, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi yang punya anak cewek, ketika dia udah menikah, dia akan tunduk kepada suaminya, bukan kepada ibunya, bukan kepada mertuanya. Terus di sini tulis juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di sini yang menjadi hak milik adalah suami milik istri, istri milik suami. Dan rahasia ini besar, tapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi aku ngerasa ketika anak itu tumbuh besar, suatu ketika dia memutuskan untuk menikah, itu memang bukan hak milik aku lagi. Even kalau dia belum besar tapi dia memutuskan untuk menjadi misionaris, siapa yang mau ngurus kamu ketika tua? Anak kamu mau pergi ke pedalaman, menyerahkan dirinya untuk mengabarkan firman Tuhan ke pedalaman. Toh kita harus lepaskan. Kalau misalnya anak memberi kebahagiaan, gimana kalau anak itu jadi bodoh gitu, jadi penipu ke depannya. Terus sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi ketika kita memutuskan untuk memiliki anak, buat aku itu bukan hal yang sepele, itu hal yang besar. Sama kayak kita memutuskan untuk menikah. Ketika kita menikah, kita bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Apakah aku mau dipimpin sama suami aku, apakah aku mau hormat, terus gimana. Menurut aku juga ketika menikah atau memiliki anak, kita harus memiliki strategi gimana ketika setelah menikah itu kita bisa tetap hormat sama orang tua. Hormat dari sisi aku tuh memberi waktu, gimana kasih waktu yang cukup untuk mertua, gimana kasih waktu yang cukup untuk orang tua. Itu harus dipikirin dari sebelum menikah. Nggak ketika menikah itu jeng-jeng gak ada persiapan. Sama kayak ketika punya anak, jeng-jeng anaknya masih sekolah nggak ada duitnya. Nggak seperti itu, karena segala sesuatu itu kita kan kenal Alkitab, harusnya kita tahu ayat yang ini. Bentar ya, nih di 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita bisa ngelihat ya dari firman ini, hidup itu harus penuh persiapan, penuh strategi, nggak hidup asal-asalan. Karena orang hidupnya asal-asalan berarti dia nggak menghargai atau menjalankan talenta yang dia punya dari Tuhan, ya kan? Sama, makanya aku cuman pengen bilang sih, ini bukan merasa paling pintar, aku cuman pengen bilang untuk orang tua apalagi yang kita nggak terlalu deket ya, yang bilang pakai ayat Alkitab buat menekan untuk segera punya anak, padahal pasangan muda tersebut belum siap untuk punya anak. Aku ingin bertanya ya, ini ayatnya ya, ayat yang suka kalian pakai. Di Kejadian 1, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kan banyak yang suka pakai ayat ini. Di Alkitab ditulis beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, aku pengen nanya, kenapa kalian yang ngomong ketika kalian udah punya satu anak cukup, ketika punya dua anak cukup, kenapa kalian menjaga anak itu sampai batas yang kan di sini dibilang beranak cuculah dan penuhi bumi, nggak dibilang 2 anak cukup, 3 anak cukup. Kenapa pasangan muda yang belum siap untuk punya anak dipaksa untuk punya anak? Kenapa kalian membatasi anaknya cuma 2? Jadiin dong sebanyak-banyaknya, jangan dijaga dong. Itu pertanyaan aku sih. Kenapa mengurusi kehendak bebas yang harus dipertanggungjawabkan orang lain, tapi diurusin gitu? Mungkin lebih baik nolongin kalau kalian pengen
Aku nggak ngerti sih, aku ngelihat, soalnya aku miris gitu loh. Aku ngelihat banyak anak yang disia-siain sama orang tuanya, papa mamanya cerai. Terus ini anak, aduh aku nemu banyak banget anak kayak gini, aku nggak ngerti deh. Papa mamanya cerai, nikah cerai gitu ya. Terus anaknya diombang-ambing, papanya nggak mau megang, mamanya nggak mau megang gitu ya. Diurus sama neneknya. Pas kakek neneknya sakit, orang tuanya nggak mau tanggung jawab. Apa itu, kehidupan apa macam begitu. Jadi kayak nggak usah ngurusin hidup orang lain untuk maksa-maksa orang lain untuk beranak cucu lah. Mungkin kalau kalian punya hati untuk anak-anak, bisa bantu anak-anak yang terlantar itu. Karena aku ngerasa anak-anak yang terlantar ini nggak tahu nih harus kemana. Ke gereja apakah ditolong? Mereka butuh dana apakah ke tempat ibadah ditolong? Karena aku ada bantu beberapa juga gitu ya, nggak tahu mereka harus kemana. Nyesek kan. Jadi punya anak itu tanggung jawab dengan kasih yang begitu besar, yang gak mengharapkan apapun, harus dijalani dengan penuh sukacita. So itu keputusan bebas. Sama kayak nikah, pokoknya aku ngerasa itu sama kayak nikah. Kalau kalian mau menikah, itu keputusan, itu ada komitmen. Dah capek ya. Itu cuma pertanyaan aja ya. Kalau ada yang mau komentar ya komentar. Kalau ada masukan yang mungkin bisa aku terima, jadi mungkin ada masukan yang bisa kasih ilham ke aku gitu ya, siapa tahu. Itu cuman kayak pertanyaan, kenapa maksa-maksa orang untuk punya anak? Tunggu aja sampai siap.